Sudah pernah saya bilang, inilah pilpres terumit yang pernah saya alami. Kalau pilpres 2014 dan 2019 itu, kita mudah mengidentifikasi lawan politik, yaitu kelompok yang memainkan agama sebagai kendaraan politik. Tapi kenyataan yang saya lihat, memang ada perpindahan besar-besaran dari pendukung Jokowi ke Prabowo. Orang yang dulu tahun 2019 mereka lawan. Prabowo yang biasanya hasil surveinya setiap bulan naik, mendadak stagnan, nggak bergerak. Kalaupun naik, tipis banget. Kalau Anies sih nggak usah dihitung ya, dia turun terus kayak kambing dari kuburan. Kita nggak butuh pemimpin halu yang hanya sibuk merayu masyarakat dengan makan gratis dan BBM gratis. Itu bohong semua. Kita ini bangsa petarung, bukan bangsa gratisan. Kita ini bangsa pemenang, bukan bangsa pecundang. Cina-Cina oligarki, perampok NKRI, koalisi perampok garong NKRI, koalisi perampok garong NKRI. Jadi penjilatnya si Mak Banteng, Megawati Soekarno Putri, yang dimana dia adalah emaknya Puan Maharani, si ketua Dewan Perwakilan Rampok. Hai, hasil bumi yang dijual negara Cina kemana uangnya, Bu? Saya mau tanya, hasil penjualan kayu mahoni yang di Monas yang ditebang mana duitnya? Kemana kayunya? Hasil dari Formula E, kemana duitnya? Kemana larinya duit Aibon? Jangan segala-gala nyalahin Cina ya. Cina itu nama negara, oke? Kamu tahu handphone kamu itu buatan Cina? Tempat masak nasi kamu pun buatan Cina. Tahu nggak? Sempak kamu tuh buatan Cina tuh sempaknya. Baju yang kamu pakai itu buatan Cina. Jangan percaya deh sama calon-calon pemimpin yang suka janji-janji palsu begini nih. Ngejanjiin gratis-gratis, bohong itu semuanya, bohong. Cocok deh Anies dengan Caimin, nyambung dua-duanya, tukang ngibul, tukang bohong. Pilihan saya tetap Banteng. Banteng tidak akan pernah ciut. Tidak memilih Anies dan Imin setidaknya sudah menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Gus Dur saja dikudetanya, apalagi rakyat. Yang satu memang jago kata-kata, jago beretorika, nggak kelawan kalau soal kata-kata. Di sisi lain, kita sama-sama melihat yang sudah ditulis pakai tangan dia sendiri, pakai hati dia sendiri, lagi dia ingkari, apalagi hanya mengandalkan kata-kata dan janji. Pun demikian dengan janji Cak Ponimin. Perubahan apa? Apakah Anda ini sudah membuat perubahan besar di masa jabatan Anda selama menjadi gubernur? Perubahan apa? Air banjir itu yang kamu bilang perubahan, yang melawan sunat Allah. Udahlah, nggak usah ngibul-ngibul. Apa kerjaan orang ini ya? Tiba-tiba ngecalonin diri jadi presiden. Lucu, termehek-mehek. Calon presiden sumur resapan. Terus ada yang komentar katanya, jangan lihat keburukannya aja, lihat kebaikannya. Emang semuanya buruk? Rumah DP 0 rupiah aja tidak ada, saudara. Itu janji di dalam mimpi, cerita dongeng. Oke. Kemana? Nggak ada semua, tidak ada semua. Kalau orang yang cuma hanya bacot doang, ngomong, buktinya nggak ada, ya kalian juga saudara-saudara juga harus tahu bagaimana semasa kepemimpinan dia di DKI. Caimin mengatakannya apabila dia menjadi seorang presiden wakil presiden tahun 2024, dia akan menggratiskan minyak kendaraan bermotor.
gratis tanpa bayar selama dia menjabat. Kalau 2 periode 10 tahun tidaklah membeli minyak kita untuk kendaraan. Setiap hari beli minyak, tak pala lagi pakai uang. Yang kedua, seluruh rakyat Indonesia yang hamil dapat kompensasi 6 juta. Untuk itu, saya pribadi untuk mengingatkan seluruh rakyat Indonesia jangan pernah percaya omongan seperti itu. Itu semuanya tipu belaka, tipu muslihat. Bapak Anies Baswedan yang dikatakan dia Rasul, utusan Allah di muka perbumi ini, wali Allah, terakhirnya Imam Mahdi. Rocky Gerung, pendukung Anies, adalah Rasulullah SAW. Ngeri tidak ya? Adalah agamanya tak ada, diangkat pula jadi Rasul. Berarti Rasul tak ada punya agama, ya kan? Cuman ini yang diangkat Rocky Gerung jadi Rasulullah. Apakah ini tidak pencemaran nama agama ini? Anies adalah utusan Allah. Anies adalah Imam Mahdi. Gimana ini ulama-ulama yang ada di Indonesia, ustadz-ustadz yang bosa-bosa? Terutama sekali kepada Bapak Ustadz Somad Abdul Somad. Tapi kalau nanti dari partai lain nanti menganggap seperti ini, oh tangkap. Contohnya dulu Ahok. Gus Muhaimin memberikan program siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil. Karena itu yang masih jomblo secepatnya nikah, hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhaimin. APBN sudah kita hitung, Gus Muhaimin sudah kita hitung. Setiap yang hamil sejak kehamilan bulan pertama sampai 9 bulan akan mendapatkan subsidi, akan mendapatkan tunjangan rata-rata 6 juta selama kehamilan. Karena Gus Muhaimin tidak ingin ada stunting di muka bumi Indonesia ini. Gus Muhaimin ingin melihat generasi anak muda kita hebat, cerdas. Karena itu harus diurus sejak kehamilan ibu-ibu bapak sekalian. Setuju dengan subsidi dengan kehamilan ini cukup dengan 6 juta. Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Siapa yang di sini punya sepeda motor? Tahun 2024 PKB menang, Gus Muhaimin presiden, disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM. Siapa pengkhianat itu? Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Faktanya, Anies Baswedan mantan dipecat jadi menterinya Pak Jokowi. Diangkat oleh Pak Prabowo, dibiayai, dijadikan gubernur. Pengkhianatan yang luar biasa. Lalu siapa Muhaimin Iskandar? Muhaimin Iskandar itu adalah ketua umum partai PKB. Partai PKB adalah partai pendirinya adalah almarhum Gus Dur. Sebelum Gus Dur meninggal dunia, beliau sempat mengatakan bahwa Muhaimin Iskandar telah mengkudeta saya dan telah mengkhianati saya, mengambil partai saya. Bahwa kita sama-sama harus melawan pengkhianatan yang dipertontonkan oleh calon pemimpin Republik Indonesia. Akhirnya Anies Baswedan memutuskan untuk bekerja sama atau cawapresnya itu Caimin dari PKB. Kalau kita dengar dari wawancaranya Yeni Wahid, anaknya Gus Dur, itu mengatakan bahwa Gus Dur aja dikudeta gitu loh. Partai yang didirikan Gus Dur, PKB itu dikudeta oleh Caimin. Jadi dua-dua ini sebenarnya adalah saling mengkhianati koalisinya atau partai kerjasamanya. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan
kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Kaibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Tapi ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang.
HTI dan FPI, Ormas Khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Sudah pernah saya bilang, inilah pilpres terumit yang pernah saya alami. Kalau pilpres 2014 dan 2019 itu, kita mudah mengidentifikasi lawan politik, yaitu kelompok yang memainkan agama sebagai kendaraan politik. Untuk 2024 ini, strategi lawan politik betul-betul diubah oleh mereka. Mereka memainkan strategi kuda Troya. Tapi menarik melihat pada waktu itu generasi Z dan milenial itu kok malah mendukung Prabowo. Ini yang sempat mengherankan saya. Padahal secara logika nggak mungkin generasi Z dan milenial itu mendukung Prabowo. Selain Prabowo itu adalah generasi bapak gue, bahkan bisa dibilang generasi kakek gue, pemikiran Prabowo itu masih old school sekali. Dia masih berbicara alat pertahanan seperti tank, pesawat tempur, tapi sama sekali tidak menyentuh pertahanan yang sesuai dengan anak muda seperti cyber security. Beberapa bulan lalu, bahkan selisih antara Prabowo dan Ganjar ketika head to head berkisar sekitar 11%. Hampir semua orang sudah meramalkan kalau Prabowo sudah pasti menang. Karena nggak mungkin selisih 11% itu akan terkejar. Bahkan hasil survei juga menggambarkan generasi Z dan milenial itu mendukung Prabowo. Isu-isu bertebaran saat itu. Tetapi kenyataan yang saya lihat memang ada perpindahan besar-besaran dari pendukung Jokowi ke Prabowo. Orang yang dulu tahun 2019 mereka lawan. Dan puncaknya terjadi ketika Budiman Sujatmiko akhirnya merapat ke Prabowo yang membuat banyak orang kaget dan bingung. Nah, karena hasil selisih 11% itu, beberapa partai yang awalnya mendukung Ganjar mendadak berbelok dan mendukung Prabowo. Bahkan saya mendengar salah satu ketua partai bilang, hanya mukjizat yang bikin Ganjar bisa kalahkan Prabowo. Malah yang tambah menarik, saya juga mendengar kalau Pak Jokowi saja sempat tidak percaya kalau Ganjar bisa menang jika melihat hasil survei selisih antara Ganjar dan Prabowo yang begitu besar. Saya yang tertarik melihat mental petarung pendukung Ganjar yang bukannya melemah ketika melihat kenyataan itu, bahkan semakin bertambah kuat. Militansi pendukung Ganjar yang sebagian besar dulu adalah pendukung Jokowi benar-benar terbukti persis seperti militansi ketika mereka memenangkan Jokowi di tahun 2014 dan 2019. Semangat petarung itulah yang dibutuhkan, yang membuktikan bahwa pendukung Ganjar bukanlah pendukung yang bermental tempe. Tetapi Ganjar dengan semangat pendukungnya yang militan malah terus menanjak seperti seorang pembalap dengan gas mentok dan gak berpikir apapun kecuali menang. Bahkan kalau disurvei dengan 3 paslon antara Ganjar, Prabowo, dan Anies, survei Ganjar itu sudah paling tinggi. Hebat banget. Banyak orang yang tadinya meremehkan mendadak sekarang menjadi kagum luar biasa. Lalu yang disebut mukjizat itu pun terjadi. Hasil survei Ganjar naik terus. Bahkan bukan hanya naik tetapi meroket. Selisih antar Ganjar dan Prabowo ketika head to head yang tadinya besar banget di angka 11%, tiba-tiba mengecil menjadi sekitar 2-3% saja. Prabowo yang biasanya hasil surveinya setiap bulan naik mendadak stagnan, nggak bergerak. Kalaupun naik tipis banget. Kalau Anies sih nggak usah dihitung ya, dia turun terus kayak kambing jatuh ke jurang. Jadi saya harus angkat secangkir kopi buat militansi para relawan Ganjar. Kalian luar biasa. Salut. Tapi yang harus kita ingat, jangan berpuas diri sampai nanti garis finish kita lewati. Terus gerak, kenalkan Ganjar ke masyarakat.
bahwa kita punya pemimpin yang akan meneruskan tongkat estafet Jokowi, yang punya visi dan misi besar seperti Jokowi, yang mengerti kebutuhan anak-anak kita nanti, yang akan membuka lapangan pekerjaan baru di era ekonomi baru yang berbasis teknologi. Apalagi tingkat dikenalnya Ganjar di publik itu masih di angka 80%-an saja. Yang berarti masih banyak masyarakat yang belum mengenal siapa Ganjar. Nggak mudah rebound seperti itu. Apalagi dalam posisi seolah Pak Jokowi yang tingkat kepuasannya di atas 80% itu seperti mendukung Prabowo. Dan Ganjar membuktikan teori itu salah dan membalikannya semudah kedipan mata. Para pengamat mengatakan kalau tingkat dikenalnya Ganjar di publik sama dengan Prabowo dan Anies yang sudah mentok di angka 95%, secara hitung-hitungan Ganjar akan menang. Kita nggak butuh pemimpin halu yang hanya sibuk merayu masyarakat dengan makan gratis dan BBM gratis. Itu bohong semua. Kita ini bangsa petarung, bukan bangsa gratisan. Kita ini bangsa pemenang, bukan bangsa pecundang. Mau masuk surga ya pilih Anies. Tapi terlihat dari tulisannya, orang ini tidak mendukung siapapun. Dia tidak mendukung Anies, Prabowo ataupun Ganjar. Dia hanya ingin mengacaukan perpolitikan dunia maya kita. Kenapa sih dia sanggup berbuat begitu? Karena dia adalah manusia yang banyak dosa. Sama seperti kita. Kita pun banyak dosa. Ya, semua yang di dunia ini, manusia yang ada di dunia ini tidak sempurna, mempunyai kesalahan dan mempunyai dosa masing-masing. Siapa bilang kalau milih Ganjar masuk neraka? Siapa bilang kalau milih Prabowo masuk neraka? Dan siapa bilang yang memilih Anies masuk surga? Enggak ada. Mau milih siapapun bebas, ya. Mau milih Ganjar, milih Prabowo, milih Anies, ya, nggak ada yang masuk neraka ataupun surga. Yang menentukan masuk surga dan neraka itu adalah amal ibadah kita. Ya, siapapun Anda, kalau ingin mengacaukan perpolitikan dunia maya ini, Anda sudah salah berurusan dengan orang. Kalaupun betul Anda pendukung Anies, berarti Anda sudah banyak berbuat dosa, sudah menjerumuskan orang banyak. Sangat berat dosanya, ya. Kalau Anda betul-betul pendukung Anies, Anda sudah salah besar menulis perkataan seperti itu. Siapa sih Anies? Sama seperti kita, sama seperti saya. Anies sama seperti kita, mempunyai banyak dosa dan kesalahan. Siapa bilang Anies sempurna? Anies tidak sempurna. Sama seperti kita semua, ya, mempunyai kesalahan, mempunyai track record yang tidak baik. Masih ingat lagi 2017, Anies Baswedan memecah belah Jakarta, membuat kacau balau Jakarta, ya. Ingat, kami tidak bisa lupa apa perbuatannya. Ketika masyarakat Jakarta sedang kacau, Anies Baswedan tersenyum menjadi penonton. Ya, pendukung-pendukungnya bersukaria, bergembira. Bagi siapa saja yang mengingat pemilihan gubernur 2017 dan ketika ada di saat waktu itu di Jakarta, pasti mereka akan merasa mengerikan, merasa trauma sebab sangat mencekam. Ketika banyak masyarakat diintimidasi, ketika banyak masyarakat diancam. Ingat tuh ya. Kemana saat itu Anies Baswedan? Anies Baswedan hanya menjadi penonton yang baik. Oke? Menyaksikan huru-hara yang diciptakan. Anies Baswedan sudah berhasil memecah belah, ya, semua masyarakat, baik pribumi ataupun
bukan pribumi. Kita harus pintar-pintar menilai orangnya untuk menjadi calon pemimpin di Indonesia ini. Saya tetap menolak Caimin dan Anies Baswedan dan saya tetap akan mendukung Ganjar Pranowo. Oke? Tidak bisa dibantah, Ganjar Pranowo memang yang terbaik untuk saat ini. Ya, walau tanpa dukungan dari Bapak Jokowi, tetap saya pilih Ganjar Pranowo dan tetap mendukung Bapak Jokowi. Oke? Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies, terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar, karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan, karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI, ormas terlarang itu. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi, dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah, dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya.
karena dia teriaman. Itu saja opini saya hari ini, tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.